dipamerkan di situ ya. Untuk gereja, untuk para pemimpin gereja yang ikut khususnya Gloria, itu diharapkan atau diwajibkan kalau bisa membeli buku penatua dan diaken. Kedua ya, penatua diaken ini kalau bisa dibeli dan dibaca dan dimengerti. Terus satu lagi adalah Profesor Keller, Timothy Keller, ala-alam palsu. Nah yang beberapa saya jelasin tadi yang terakhir tentang kemuliaan Allah, nah dia membahas tentang praktisnya. Dan banyak orang yang bunuh diri, CEO-CEO di seluruh dunia setelah tahun 2006 sampai 2009-2008 itu Amerika hancur. Dan orang-orang yang pinter, yang hebat-hebat itu putus harapan dan banyak mereka bunuh diri di Eropa, termasuk di daerah mana ini, Korea dan Taiwan. Ya. Terus kita masih dengar ada satu keluarga dibunuh semua, anaknya dibunuh karena kalah main falas atau trading. Ya, jadi dia bunuh semua. Itu juga sama. Jadi orang akhirnya mendapatkan berhalanya dan dia mati karena menyembah berhalanya. Ada satu buku yang menjadi referensi dari saya pribadi, itu bukunya John Piper. Ini ya, Brothers, We Are Not Professionals. Nah ini harus dibaca oleh pemimpin gereja semua. Ya, nanti rencana kalau saya punya dana dan juga dari teman-teman, itu beberapa pelayanan desa-desa itu saya mau kasih ini satu-satu untuk mereka baca. Ya, karena ini penting sekali dan ini sangat membuka spiritual manusia ini, pemimpin gereja. Dan ada satu buku kecil yang lama sekali, buku kecil lama ya, Kepemimpinan Rohani yang menulis John Oswald Sanders. Dan ini buku klasik. Dulu saya pertama kali buku yang diberi oleh dosen itu buku ini, ya pertama kali dosen. Dan ini bukunya bagus sekali karena ini rohani ya, secara rohani dan banyak contoh-contoh tentang Nehemia, tentang tokoh-tokoh Alkitab yang Abraham dan semuanya. Ini buku ini. Terus ada lagi satu Integritas dalam Pekerjaan, Norman Geisler dan Randy Douglas. Ini profesor apologetik dan ini bagus sekali. Jadi kalau kita kerja itu boleh nggak nipu-nipu bikin yang macam-macam gitu ya. Nah ini dia jelasin kalau kita lakukan itu dampaknya apa ke depan. Itu sama ke gereja ya. Nah buku yang juga pernah saya baca, ini sangat praktis sekali. Bukunya Rick Warren, The Purpose Driven Church. Tetapi saya kalau baca ini saudara harus baca punya Michael Horton supaya seimbang. Ya banyak prinsip yang kadang-kadang terlalu praktis sehingga menghilangkan esensinya dari Rick Warren ini dan banyak kritikan yang sangat tajam sekali. Tetapi secara umumnya saya masih bisa terima kalau untuk bergereja secara praktis. Ya, tetapi beberapa prinsipnya memang ya kayak tadi tentang kemuliaan Allah, for the glory of God itu, terus kemudian tentang dosa, Rick Warren tidak menyinggung sama sekali. Dianggap orang gereja pasti bisa. Nah, itu kelemahan buku ini adalah mereka tidak melihat manusia berdosanya, dianggap manusia itu mampunya. Nah ini kadang-kadang bisa berbahaya. Oke, kita akan masuk di dalam halaman ketiga. Halaman ketiga ya. Semua untuk kemuliaan Allah. Nah di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap atau dinilai, dipertimbangkan. Jadi manusia itu tidak boleh dijadikan sandaran pelayanan siapapun. Ya, kita harus bersandar pada Allah sendiri dan Roh Tuhan, Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus pada kita. Jadi dalam segala hal manusia itu cuma seperti embusan nafas. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas ya, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan yang lainnya. Nah, apa itu kemuliaan Allah? Nah, ada satu kalimat yang saudara nanti pikirkan di rumah, ya, dan ini sangat berat, yaitu Roma pasal 9 ayat 22 dan 23. Nah, dulu saya berjuang untuk mengerti ini ya. Tapi setelah saya tahu tentang Christ Center dan kemuliaan Allah itu, akhirnya mau kamu saya terima ini. Ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan mukanya,
Dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan pada manusia berdosa, yang melawan Dia, yang bejat, yang kurang ajar, yang menista Tuhan. Kalau mereka nggak bertobat, nah yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ngerti ya? Jadi manusia dibagi menjadi dua, yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, yang akan diberikan murkanya, dan yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan yang akan diberikan apa? Yaitu kasihnya, panggilannya. Ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, jadi begini, kenapa ada orang masuk neraka? Karena Tuhan tetapkan dan Tuhan menciptakan benda-benda yang akan dimasukkan neraka. Kenapa demikian? Supaya orang-orang yang tidak dimasukkan neraka, yang mendapat belas kasihan itu mengerti betapa indahnya kasih dan belas kasihan Tuhan. Jadi kenapa ini murka itu dinyatakan? Supaya ini tahu, kamu tuh harusnya di sana loh. Kamu harusnya itu binasa, tapi kamu tidak binasa. Nah, itu rasa sukacitanya itu di situ muncul. Rasa damai, rasa bersyukurnya itu di sana. Ya. Jadi itu alasan kemuliaan Tuhan, mengapa ada neraka dan mengapa ada surga. Supaya surga yang mengerti tentang kasih Allah itu semakin mengenal dirinya, bahwa dia harusnya masuk neraka di situ, dan semakin mengasihi Tuhan. Jadi kasih menutupi dosa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga sekarang ya, halaman 3 yang ketiga. Allah memperlengkapi dengan kemampuan kepada Musa, Yusuf, Salomo, dan orang-orang lain. Nah, saudara perhatikan ya, saya tidak bahas detail karena ini secara umum. Ayat di dalam Kejadian 47 ayat 6. Tanah Mesir terbuka untukmu, biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas terampil, yang cekatan, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jadi Allah memakai orang-orang yang terampil, yang punya talenta itu untuk apa? Mengawasi ternak daripada bangsa Israel. Yang kedua, Keluaran 31 ayat 5, 1-5. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Yang kelima, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, ini semua ya, semua dikasih oleh Tuhan. Ayat 4. Yang keempat, Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, dan Tuhan menggerakkan hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan kain lenah halus. Jadi semua dipakai oleh Tuhan. Ahli jahit dipakai, ahli tenun dipakai, semua dipakai untuk membangun ibadah itu ya, membangun termasuk bagi penyembahan bagi Tuhan. Nah, saudara, saya baca yang Filipi pasal 2 ayat 12-13 ayat 7. Nah, perhatikan, kompetensi itu diberikan Tuhan bukan hanya bagi orang-orang percaya, termasuk pemimpin gereja. Bisa diberikan juga orang yang bukan percaya, yang bisa menggarap gereja. Jadi kompetensi itu bukan miliknya orang gereja saja. Jadi kalau saya bisa administrasi, kita boleh memakai orang Islam untuk administrasi, boleh nggak? Boleh. Dan itu ada dalam Alkitab untuk membantu administrasi itu. Jadi saya dibantu oleh bank. Hari ini kan kita dibantu bank kan untuk ngurus uang kita supaya ada bunganya, itu kan bank yang bantu. Nah itu sama. Jadi Tuhan memberikan keahlian-keahlian itu untuk membantu orang-orang percaya termasuk gereja Tuhan. Nah, cuman masalahnya adalah siapakah yang berhak yang menyenangkan hati Tuhan di dalam gereja, yang sama-sama pekerjaannya dunia bisa lakukan, orang bisa dilakukan, tetapi siapa yang diurapi di dalam gereja dan yang bukan dari dalam gereja. Nah itu siapa? Filipi 2 ayat 12. Perhatikan ya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi yang mengerjakan siapa ini? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti
Waktu aku masih hadir, tetapi juga waktu aku tidak hadir. Ya, ayat 13. Nah ini orang kadang-kadang lupa. Kenapa saya bisa bekerja? Kenapa saya bisa keselamatan itu bisa tetap saya kerjakan dan punya hati takut dan gentar? Nah ayat 13 jawabannya adalah karena siapa saudara? Nah ini yang kita lupa. Jadi saya bisa melayani, saya bisa bekerja itu bukan karena kekuatan saya. Yang tadi saya katakan ini diciptakan dari daging, dia bekerja secara daging. Yang dari roh itu dari Tuhan. Nah orang-orang dari roh inilah yang karena Allah yang mengerjakan bagi diri ini engkau kerjakan. Ada nggak orang yang dalam pelayanan yang tidak dikerjakan oleh roh Allah? Banyak. Dan orang pakai cara dunia. Nah itulah. Dan ujungnya beda. Satu memuliakan Allah dengan segala keindahannya, yang satu memuliakan manusia dengan segala kesombongannya. Dan ujungnya dua. Di sana, ya. Jadi katakan Allah lah mengerjakan di dalam kamu apa yang dikerjakan oleh Allah? Saudara, kemauan hati, kehendak hatimu. Dan pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Allah yang bekerja dalam seantero hidup kita, bukan kita yang bekerja bagi Allah. Betul kan? Saya bisa melayani, enggak, bukan kamu yang melayani Tuhan, Tuhan yang melayani kamu. Dalam setiap pelayanan kita itu melayani Tuhan bukan karena saya mampu melayani Tuhan, bukan. Karena Tuhan itu memberikan kuasanya melayani kita dalam pelayanan kita. Allah yang bekerja dari hatimu, kemauan dan seluruh pekerjaanmu itu Allah yang bekerja. Nah kadang-kadang kita waktu berhasil kita katakan apa? Itu kan saya, kan duit-duit saya. Saudara, kita langsung menyamakan diri dengan Tuhan. Betul nggak? Saya kasih uang ke gereja, kemudian dia ngomong, loh saya yang ngatur. Dan dia memberhalakan dirinya. Waktu kamu kasih ke gereja, kamu tidak boleh lagi mau atur, nggak boleh. Kenapa? Itu milik Tuhan, Tuhan yang atur. Tapi kita kadang-kadang mengatur, kenapa? Merasa bahwa saya ini yang ngurusnya. Dan banyak bendahara ataupun beberapa yang pegang uang dan juga talenta-talenta merasa dia yang mampu, dia yang punya wewenang, itu berhala. Engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan, padahal kamu nggak boleh. Kamu harus berdoa, Tuhan ini untuk apa? Kami dapat sekian untuk apa? Ini untuk apa? Nah, saudara itu berdoa supaya diatur oleh Tuhan. Tapi kita enggak, karena kita udah biasa ngatur orang, kita ngatur-ngatur semua. Dan itu mencelakakan di gereja. Bahaya sekali. Ya, nah ini yang ada. Nah, oke, sekarang kita masuk confidence, ya confidence. Saudara, di dalam cerita yang langsung saya akan berikan prakteknya ya. Perhatikan saudara, walaupun memiliki kompetensi yang baik, kemampuan yang sempurna, hikmat, pengertian, dan kecakapan, tetapi kalau tanpa iman dan diyakini dengan penuh confidence, keyakinan, maka saudara perhatikan, ujungnya adalah kegagalan total. Seorang pemimpin yang tidak memiliki konfidensi dari iman yang benar, memandang kepada wajah Kristus, akan menjalani hidupnya tanpa harapan dan tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11, 6, 12, ayat 2, Yakobus juga ada. Ya, saya akan jelaskan ini. Nah, saudara perhatikan. Saya beri contoh yang paling saudara tahu. Ya. Nah, saudara tahu orang bernama Petrus. Ya. Petrus. Kita lihat Petrus ya. Petrus, ini ada kapal, ini laut, dan murid-murid ini dari daratan. Sudah berapa mil dari daratannya? Mereka di sini. Nah, ini murid-murid di sini. Terus tiba-tiba dari tengah laut itu Yesus datang. Ya, dia datang. Ini perhatikan. Murid-murid lihat makhluk di tengah laut ini dianggap kayak jin. Masa ada di tengah laut ada orang gitu kan? Nggak pakai kapal, jalan lagi gitu kan? Langsung murid mengatakan apa? Hantu. Ya, bedanya kita dengan dunia cuma satu. Kalau kamu tekankan hannya, kamu jadi hantu. Kalau kita tekan hantunya, kita jadi Tuhan. Maksudnya kita ikut Tuhan, gitu kan? Nah, saudara perhatikan. Nah, murid-murid waktu melihat makhluk yang aneh ini, alien ini, gitu kan? Yang kayak luar angkasa, gitu kan? Hantu. Semua ngomong hantu, gak ada satu kata, oh itu Tuhan Yesus, oh itu Rabi, gak ada. Nah, saudara perhatikan.
Saya waktu memperdalam kelas apologetika itu saya menemukan ini. Jadi waktu saya di apologetika, saya menerangkan orang berdebat dengan orang. Kalau dia tidak bisa mengenal ini dengan cara berpikir yang dari Tuhan atau dibukakan oleh Tuhan kebenarannya, tetap ini hantu. Betul kan? Jadi kalau kita di gereja, kalau kamu nggak kenal Tuhan, kamu malah ini Tuhan, kamu anggap Tuhan itu hantu semua, atau kamu jadi hantunya. Dan banyak orang tidak sadar ini. Jadi garis ini harus dibuka dulu, baru mereka tahu ini siapa. Nah, siapa yang membuka ini? Mereka tidak mampu, manusia tidak ada kemampuan mengenal Allah yang ajaib, yang berjalan di atas air. Harusnya kalau kita pengetahuan kita tahu semuanya, Allah itu kuasa berjalan di atas, bisa nggak? Bisa. Waktu Yesus berada di atas air, mereka anggap tetap hantu. Betul kan? Karena mereka yang kenal, nggak bisa kenal. Apa karena jauh atau enggak? Ini udah dekat kok. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, aku ini. Waktu memberikan ucapannya, itu menembus seluruh tembok ini. Selaput ini. Ini aku, jangan takut. Langsung mereka tahu, oh ini Rabi, ini Tuhan. Telinganya dibuka, mata dibuka. Nah, soal kemampuan seperti inilah yang saya sebut sebagai confidence. Dan kita membutuhkan bukan keterampilan, bukan kompetensi, bukan confidence. Iman yang tertuju pada Tuhan, yang dibuka selaputnya. Kalau kita nggak dibuka selaputnya, justru nggak akan bisa ngerti. Tuhan jadi musuh kita, musuh kita jadi Tuhan kita. Mamon jadi Tuhan kita, Tuhan jadi mamon kita. Jadi muter-muter karuan itu. Nah, waktu ini dibuka dengan kalimat Tuhan, inilah aku, jangan takut.